Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Siapkan hatinya sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Dan kami juga mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, bantu kami Allah Roh Kudus. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji nama-Mu. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini hidup kami persembahkan untukmu. Ini hati kami, ini hidup kami. Jadikan sepertimu. Syakahana mayana yaramo, kiara layana yara layana yara layana mayaramo. Shakana yana mana yara lara yara yara layara layara. Shakahamara layana yara yaramo. Shakayara lara yana yara layana yaramo. Shakara laya manara layara 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 mayaras. Shakara layara layara yara. Everything we are, we give all for you to honor you, to worship you. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Kami siap di dalam nama Yesus, kami percaya, mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Yuk kita sama-sama buka ya di Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Ya, Matius 18 ayat yang 21 sampai 35. Ya, kita baca sama-sama. Matius 18 ayat 21 sampai 35. 1 2 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ayat 23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pas Kaisra baca ini tuh, Kaisra mau share soal ini nih, mengampuni dengan segenap hati. Memaafkan dengan segenap hati. Kenapa sih Tuhan ngomong yang pas di ayat 22 bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Kalau mengampuni itu bukan soal berapa kali seharusnya. Berapa kali kita harus maafin orang, berapa kali kita harus mengerti orang. Mengampuni itu harus benar-benar dari hati kita. Dari hati yang benar-benar mau maafin. Benar-benar yang mau melepaskan pengampunan itu. Entah berapa kali pun kita harus belajar untuk mengampuni seseorang. Seseorang atau diri kita sendiri. Kalau orang bikin salah sama kita harus cepet-cepet lupakan. Entah sudah berapa kali diulang kesalahannya. Maupun diri kita sendiri, kalau kita bikin salah, jangan gampang tertuduh. Jangan trauma juga. Kita harus cepet-cepet, ya aku mau ampuni si A. Iya, Tuhan aku bikin salah, tapi aku gak mau mengulanginya lagi. Aku mau tetap melangkah itu dengan berani, bukan kayak takut. Kalau orang gak bisa mengampuni dirinya sendiri pasti kayak takut-takut gitu. Kayak gak berani, kayak nervous, kayak takut salah ini itu. Entah sudah berapa kali teman kita atau siapa ataupun keluarga kita ngampuni, yuk kita denger baik-baik, kita perhatiin baik-baik. Tuhan itu ngomong bukan berapa kalinya, tapi kita harus dari hati kita mengampuni itu. Terus Tuhan juga ngomong ada perumpamaan nih tentang hamba yang sudah diampuni
hutangnya udah dilunasin tapi dia bikin salah ada temennya itu punya hutang juga tambah nggak diampuni gitu, nggak dihapuskan hutangnya temennya itu. Rumahan ini pas Kesra baca, Kesra renungin sih, emang kalau kita mau ngampuni seseorang, kita harus sadar sesuatu. Kita dulu itu sudah diampuni sama Tuhan. Emang kita siapa sih nggak mau mengampuni orang, nggak mau maafin orang? Karena Tuhan itu udah maafin kita segala dosa kita. Harusnya dengan mudah juga kita juga memaafkan seseorang. Saya kasih tips nih, yang simple aja. Kalau ada orang bikin salah sama kita, yang pertama jangan diungkit-ungkit lagi. Entah sudah berapa kali, jangan diungkit-ungkit aja. Udah lepasin pengampunan. Kalau kita nggak ngampunin orang itu nggak enak gitu, kayak ini orang ya pokoknya nggak tak pinjemin mainanku lagi atau nggak tak pinjemin sesuatu barangku lagi, nggak mau aku. Jadi nggak enak, nggak bisa plong hatinya. Nggak perlu diungkit-ungkit lagi, maafin aja sudah. Yang kedua, kita serahkan sama Tuhan. Doain, doakan bawa nama orang itu, bawa kesalahannya mungkin ke Tuhan. Tuhan, aku kok susah maafin ini. Ada teman atau keluarga yang bikin salah, aku bawa ke Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita itu saling mengasihi, saling mengampuni, bukan saling membenci. Kita sudah diampuni sama Tuhan, seharusnya kita dengan mudah untuk maafin orang. Maafin diri sendiri juga bahkan. Memang paling gak enak kalau orang terdekat gitu bikin salah sama kita. Maupun siapapun orangnya, yuk kita mudah untuk memaafkan berapa kali pun. Dan siapapun itu orangnya. Yang mau taruh tanganmu di dada, Kak, ya aku ada gak suka sama temanku ini. Aku inget dia pernah ngomong gak enak sama aku, Kak. Atau dia pernah jahilin aku sampai aku sudah naik kelas 2 kali, aku masih inget, Kak. Aku mau ampuni sekarang, Kak. Taruh kedua tanganmu di dada. Shikaranana bayara bara. Shikaranana mayara bara bara. Shikara mayara danana mayara bara. Oh nanana mayara bara bara. Oh nanana mayara. Shikiri shikara. Kara mayara bara bara bara. Coba ingat setiap nama atau setiap perbuatan apa sih yang kalian itu bikin kalian sakit hati aku, Kak. Ingat terus bawa ke Tuhan semuanya. Tuhan, kami bawa setiap nama-nama ini, teman atau saudara atau keluarga, bahkan diri kami, Tuhan. Engkau sudah mengampuni kami, Tuhan. Kami mau mengampuni mereka, Tuhan Yesus. Benar-benar mengampuni dengan segenap hati, Tuhan. Gak mau ungkit-ungkit kesalahan mereka lagi. Gak mau ingat-ingat lagi, Tuhan. Kami lepaskan pengampunan ini, Tuhan Yesus. Kami lepaskan di dalam nama Yesus, Tuhan. Entah sudah berapa kali, kami mau mengampuni, Tuhan. Mengampuni mereka, Tuhan. Dengan segenap hati kami. Kami lepaskan pengampunan ini, Tuhan Yesus. Biar kasih itu mengalir buat setiap anak-anak, setiap orang yang mendengar ini, Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengalir satu persatu. Menjamah setiap hati orang-orang, anak-anak ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Tuhan gak menghendaki kita saling membenci. Tuhan itu ingin kita saling mengasihi. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Oh Ramaya Dabaya Ramaya Bayara bara 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 bara. Saya ingin juga doain buat setiap anak-anak yang mungkin ada bagian tubuhnya yang sakit atau yang lemah, atau yang dari kecil gak bisa lihat dengan jelas, atau kakinya ini ada yang bikin lemes gitu. Coba pegang sama-sama yuk, kita doa sama-sama. Kalau kalian sehat-sehat aja atau gimana, yuk kita arahin tangan kita supaya mungkin ada saudara atau siapa yang di sekitar kalian yang sakit, arahin tangannya kalian ke orang itu sekarang.
Setiap iman itu bangkit di dalam nama Yesus. Setiap iman itu bangkit sekarang juga. Di dalam nama Yesus, setiap anak yang punya kelemahan tubuhnya sekarang jadi lebih kuat, jadi lebih sehat, jadi mampu melakukan banyak hal di dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan progresif juga Tuhan buat setiap anak-anak ini Tuhan Yesus. Atau setiap anggota keluarga mereka yang sakit Tuhan Yesus. Setiap mata yang rada rabun kau bukakan di dalam nama Yesus. Setiap kaki yang lemah itu Tuhan kau kuatkan Tuhan. Mereka bisa berjalan sendiri tanpa alat sedikit pun di dalam nama Yesus. Setiap orang tua yang ada penyakit dalam juga di dalam nama Yesus. Itu organ bisa sembuh dengan sendirinya, dengan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan setiap anggota tubuh ini Tuhan yang sakit ke dalam tangan-Mu. Kesembuhan itu nyata Tuhan Yesus. Kesembuhan yang berasal dari Engkau itu nyata Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu, atas firman-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Thank you di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Amin, luar biasa. Kalau kita benar-benar udah mengambil keputusan untuk mengampuni, Tuhan akan bantu kita melakukannya. Amin. Dan jangan lupa buat kalian yang belum ikut CG Kids ya, kalian bisa daftar, ada linknya di bawah. Ingat yang minggu lalu disampaikan, ada 3. Aku ibadah, aku CG Kids, aku saat teduh. Happy holiday, stay safe, and God bless you. Bye-bye. God bless you.